Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Majelis Ilmu Asrul Karomah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah kembali berkunjung ke kediaman Kanjeng Rama Kiai Jangkung Purbahusada. Pada kesempatan kali ini juga kami bersama sedulur-sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah. Yang sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Jayang Angga Wardana. Dan saya Mahmud Ungkas Jayadi dari Indramayu. Saya sendiri Mahmud Ujang Wijaya juga dari Indramayu. Saya Jayang Pranatawirya dari Indramayu. Saya Jayeng Winatarasa dari Tasikmalaya. Kami semua sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah pada kesempatan kali ini berkunjung ke kediaman Kanjeng Rama Kiai Jangkung Purbahusada karena ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada beliau Kanjeng Rama. Kedatangan kita kemari ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada beliau tentang apa itu Islam, kemudian iman dan ihsan. Karena dalam video sebelumnya kita bertanya kepada Kanjeng Rama tentang apa itu agama, kemudian tujuan agama. Sambil menunggu kedatangan beliau Kanjeng Rama, ini kita sapa dulu sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah yang sudah hadir bersama kita. Ini Kang, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, saya sendiri dari Indramayu, perjalanan begitu lancar. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga sudah sampai ke sini. Amin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami keluarga dari Indramayu ke sowan ke kediaman Kanjeng Rama, alhamdulillah lancar. Saya sendiri dari Tasikmalaya ke Manado. Cuman mampir dulu ke Hauderis. Kebetulan kita punya keluarga di Hauderis. Nah, baru dari Hauderis tadi, alhamdulillah sampai sini sehat walafiat, tidak ada halangan apa. Alhamdulillah nih, sehat semua nih saudara-saudara kita sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah. Jadi Jayang Winatarasa ini beliau asli dari Tasik tapi tinggal di Indramayu gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aman. Alhamdulillah sehat. Bersama kita sudah hadir beliau Kanjeng Rama Kiai Jangkung Purbahusada. Ini Rama, ada sedulur kita, sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah yang sowan kepada Rama karena ada beberapa hal yang ingin beliau-beliau ini tanyakan kepada Rama. Ini sebelumnya Rama sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi monggo kan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak waktu minggu kemarin tentang agama, karena bagaimanapun juga yang namanya agama itu pegangan hidup bagi kami semua. Cuman yang akan saya pribadi tanyakan itu agama tentang masalah keimanan, Rama. Jadi bagaimana realnya penjelasan Rama tentang masalah keimanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada pertanyaan yang lain nggak kira-kira? Maksudnya biar sekalian nanti ditampung dulu pertanyaannya. Silakan untuk sedulur Majelis Ilmu Asrul Karomah yang ingin ditanyakan. Maaf Kanjeng Rama, ada saudara saya nanyakan masalah itu. Saya sendiri punya pertanyaan
masalah agama tentang gimana caranya agar kita dalam beragama bisa menjadi ihsan. Itu aja yang saya tanyakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, ada yang ingin saya tanyakan ke Kanjeng Rama. Apa itu agama Islam, Rama? Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Saya pakai mikrofon nggak? Biar jelas loh. Itu tadi Rama pertanyaan dari sedulur-sedulur Majelis Ilmu Asal Karomah. Jadi monggo Rama untuk menjelaskan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini saya tanya dulu ini kabar semuanya, pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah Rama, kita semua sehat. Ini alhamdulillah berkat rahmat dan ridho dari Sang Gusti, kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk sharing seputar pengetahuan agama. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita orang ini bisa menjadi ladang amal buat kita semuanya. Fitini wa dunya wal akhirah. Baik, ini kita mengulas ke pertanyaan yang barusan diutarakan. Itu 3 hal yang sebetulnya pertanyaan itu pernah ditanyakan di zaman Nabi dulu. Para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam. Itu pertanyaan yang lumrah dan saya rasa semua orang sudah memahami apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, cuman mudah-mudahan dengan penjelasan kali ini itu bisa lebih memperjelas pernyataan dari 3 poin tadi, dengan harapan kita semuanya, khususnya yang ada di sini dan umumnya semua, ibaratnya ya jamaah-jamaah yang belum sempat untuk hadir itu ada tambahan wawasan. Monggo, monggo, masuk aja, masuk, monggo. Gak apa-apa, masuk aja. Digeser posisi. Alhamdulillah. Gak apa-apa, monggo, monggo, monggo. Ini kita bahas dari bab Islam dulu biar bertahap gitu. Islam, kemudian iman, baru ihsan. Jadi begini, sebelumnya saya jelasin dulu sedikit bahwasannya pembahasan tentang agama, pembahasan tentang Islam itu sebetulnya pembahasan yang nggak akan pernah ada habisnya, dan itu pembahasan yang akan selalu diperbarui dan diperbarui dari zaman ke zaman. Islam itu sendiri itu diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Jadi orang yang beragamakan Islam
itu sebetulnya orang-orang yang dijamin keselamatannya. Pasti dah itu, pasti. Nggak diragukan sama sekali. Lah cuman pertanyaannya, orang-orang yang seperti apa nih yang dijanjikan akan jaminan keselamatan itu sendiri? Karena hampir mayoritas agama seluruh dunia itu adalah Islam dengan pemeluk terbanyak. Apakah semua yang beragamakan Islam itu pasti akan selamat? Kalau perkara pasti mah pasti, cuman mungkin beda waktu. Lah karena Islam sendiri artinya selamat, tetapi orang yang seperti apa yang betul-betul dijamin keselamatannya? Itu orang yang betul-betul berserah diri kepada Sang Tuhan itu sendiri. Jadi kita semua kan beragama Islam, dijamin keselamatannya, tetapi kitanya sendiri harus bisa membuka jalan keselamatan itu juga. Jadi jangan sampai kita beragamakan Islam, tetapi ucapan kita itu malah mencelakakan orang lain. Lah ini belum masuk dalam kategori Islam yang seutuhnya. Jadi selain kita ini mendapat jaminan selamat, kita juga harus bisa menyelamatkan yang lain. Setidak-tidaknya orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, itu jangan sampai mereka terancam keselamatannya akan adanya diri kita-kita orang. Setaat apapun saya beribadah, tetapi kalau dari lisan ini selalu menyakiti siapapun yang mendengarnya, berarti kita ini belum sempurna di dalam keislaman. Karena orang yang betul-betul Islam itu Islam seutuhnya, ya Islam raganya, ya Islam batinnya, Islam lahirnya, Islam batinnya, itu harus berhati-hati banget dalam segalanya. Jadi jangan sampai kita senang memproklamirkan diri kemana-mana, diri ini beragamakan Islam, tetapi ucapan kita, perbuatan kita itu selalu penuh dengan keburukan, selalu mengadu domba ke sana sini, selalu memprovokasi, memecah belah. Lah sebetulnya di saat saya pribadi umpamanya bersikap seperti itu, sebanyak apapun ibadah yang saya lakukan, Islamnya kita ini belum ada kualitasnya di sisi Sang Tuhan. Jadi Islam itu bukan pembahasan yang sepele, karena itu kaitannya sama kehidupan. Saya beragamakan Islam, sedangkan definisi Islam sendiri itu artinya keselamatan. Tetapi di saat diri ini senang mencelakakan orang lain, berarti keislaman kita semuanya itu disangsikan kebenarannya. Sampai sini bisa dipahami enggak ini? Bisa. Jadi orang yang betul-betul beragama Islam itu tidak boleh menyakiti siapapun yang ada di sekelilingnya. Lah tetapi kan kenyataannya dalam ibaratnya kehidupan nyata, berapa banyak kita ini sering menyaksikan orang itu bermusuhan, orang itu saling merendahkan satu sama lain, nggak mau ibaratnya mengalah sedikit untuk kepentingan bersama. Kebanyakannya itu yang penting diri ini menang, nggak peduli orang itu mau susah mau sengsara, itu bisa bodoh lah kasarnya. Lah itu belum sempurna di dalam keislaman. Jadi kesimpulannya, apa itu Islam? Islam sendiri diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Selamat lahirnya, selamat batinnya, selamat dunianya, selamat akhiratnya.
Tetapi orang yang betul-betul dijamin keselamatannya itu adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam menerapkan ajaran daripada Islam itu sendiri. Jadi enggak cukup hanya sebatas pengakuan aku beragamakan Islam, tetapi dalam keseharian, ya perbuatan kita, ya ucapan kita itu keluar dari koridor keislaman itu sendiri. Senangnya itu membuat orang lain sengsara, senangnya itu membuat orang lain celaka. Lah ini keislaman kita masih perlu dipertanyakan. Itu jawaban singkat perihal Islam. Kalau pada pembahasan minggu yang lalu kan mengupas secara singkat tentang definisi daripada agama. Lah pada pertemuan kali ini alhamdulillahnya sedikit bertambah nih sedulur-sedulurnya, kita membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Sebelum dilanjutkan ke jawaban tentang iman dan ihsan, ini saya ulang lagi, perihal jawaban tentang Islam ini bisa dipahami enggak oleh semuanya? Alhamdulillah. Bisa ya? Jadi di saat kita memproklamirkan diri sebagai seseorang yang beragamakan Islam, kita tidak boleh menyakiti siapapun, tidak boleh merugikan siapapun, baik menyakiti dari sisi ucapan maupun menyakiti dari sisi perbuatan. Jadi harus dijaga keselamatan semuanya, karena sesama muslim adalah saudara. Masa sesama saudara saling mencelakakan satu sama lain, saling memfitnah sana sini, apa untungnya? Lah itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Banyak sekali di luaran sana orang yang memproklamirkan diri beragamakan Islam, namun sedikit sekali yang mampu menerapkan konsep daripada Islam itu sendiri pada kehidupannya sehari-hari. Paham ya? Paham. Pertanyaan yang kedua apa tadi tuh? Pertanyaan yang kedua dari saudara kita itu tentang iman. Iman ya. Iman itu diambil dari kata amana yu'minu imanan. Artinya itu percaya dengan sepenuh hati, yakin kalau bahasa kita orang. Jadi di saat kita meyakini sesuatu, lah sebetulnya kita ini sedang mengimani sesuatu itu. Apakah cukup dengan yakin saja? Tidak. Iman itu ada syarat kesempurnaannya. Syarat kesempurnaan iman itu ada 3. Al-imanu tasdikun bil qalbi, wa ikrorun bil lisani, wa amalun bil arkan. Syarat sempurnanya iman seseorang itu ada 3 perkara, ada 3 poin. Pertama, tasdikun bil qalbi, hatinya itu betul-betul meyakini atas apa yang diyakininya. Jadi bulat keyakinannya itu enggak tergoyahkan. Lah di saat hati kita meyakini dengan sebetul-betulnya keyakinan, maka syarat pertama ini sudah terpenuhi sebagai penunjang kesempurnaan daripada iman. Kedua, wa ikrorun bilisani, ucapan kita ini sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam hati kita masing-masing. Di saat kita meyakini sesuatu ini baik, dalam hati kita nih meyakini sesuatu ini baik, tetapi ucapan kita mengatakan sebaliknya.
sesuatu itu buruk umpamanya, lah berarti iman kita ini belum pas, ada syarat yang tidak terpenuhi. Lah bagaimana kalau hatinya betul-betul meyakini, enggak tergoyahkan sedikit pun, kemudian ucapannya juga sesuai dengan apa yang diyakininya? Apakah itu cukup sebagai syarat kesempurnaan iman? Belum. Penentu keimanan itu adalah poin yang ketiga, wa a'malun bil arkan, dibuktikan dalam bentuk tindakan atas apa yang diyakini dalam hatinya dan atas apa yang diucapkan oleh lisannya. Lah dibuktikan dalam perbuatan itu sesuai enggak dengan dua hal pertama tadi. Di saat perbuatannya itu sesuai dengan dua hal pertama yang tadi dibahas, maka itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman itu lebih berat daripada Islam. Satu contoh begini, kita semua percaya kan Allah itu maha melihat. Percaya nggak? Percaya ya. Nggak ada yang bisa disembunyikan dari penglihatan Sang Tuhan. Semua orang Islam saya yakin mempercayainya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit orang itu merasa nyaman di saat dirinya berbuat keburukan. Seakan-akan apa yang dilakukannya itu, keburukan yang diperbuatnya itu lepas dari pantauan Sang Tuhan. Lah ini juga menandakan keimanan kita itu belum sempurna. Jadi Islamnya aja berat, apalagi keimanan. Islam itu kan syaratnya tidak menyakiti siapapun supaya terbuka gerbang keselamatan. Itu udah berat segitu. Nah, apalagi perkara iman. Jadi iman itu kaitannya dengan Sang Tuhan secara langsung. Kita meyakini Allah itu maha membalas, tetapi pada kenyataannya kita terkadang suka semena-mena di dalam berbuat dan bertindak dalam kehidupan ini. Jadi seakan-akan apa yang kita lakukan nggak akan ada balasannya. Jadi sebetulnya sayanya pribadi, kalau berbicara perkara iman, ya wallahu a'lam lah. Entah nih di hadapan Allah, iman kita semua ini ibarat dinilai ya, itu berapa nilainya. Soalnya saya dan kita semuanya pada umumnya itu masih merasa nyaman di saat diri ini melakukan suatu keburukan. Lah nyamannya kita atas keburukan yang kita lakukan itu bagian dari meragukan bahwasannya Tuhan itu maha melihat. Atau contoh yang lebih gampang lagi, percaya enggak Allah itu maha menjamin rezeki seluruh makhluk ciptaannya? Percaya? Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang itu khawatir, tidak sedikit orang Islam itu takut, jangan-jangan besok lusa anak istri saya nggak bisa makan. Lah takutnya kita akan ibaratnya kelaparan anak istri kita, itu sebetulnya bagian dari kita meragukan bahwasannya Allah itu maha menjamin segalanya. Jadi sebetulnya keislaman kita semua, keimanan kita semua, sayanya pribadi nggak bisa bicara terlalu tinggi. Kalau perkara ngomong semua orang bisa, tetapi perkara agama itu penentunya kan tasdikun bil qalbi, praktek. Saya beriman kepada Allah, tetapi kalau dalam kesehariannya ternyata kita ini banyak
perbuatan yang semena-mena kita lakukan seakan-akan Allah nggak melihat, itu sama saja kita ini meragukan akan kekuasaan daripada Allah itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Masuk. Masih ada tempat nggak? Sehat. Sini. Duduk. Cari tempat yang nyaman. Sehat. Sok di mana Gus? Monggo. Seadanya. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Iman ya. Oke. Jadi perkara iman banyak loh dalam kehidupan di luar sana. Orang itu merasa dirinya sudah beriman kepada Allah, pernyataan dalam lisannya, tetapi itu belum menjamin di hadapan Allah orang itu betul-betul beriman. Termasuk kita semua meyakini bahwasannya diri ini sudah Islam, tetapi belum tentu di hadapan Allah kita ini seseorang yang beragamakan Islam yang baik. Belum tentu di hadapan Allah kita ini Muslim yang baik. Karena penentu baik tidaknya agama seseorang itu adalah hati, syarat utamanya. Pemikiran baru perbuatan. Perbuatan itu bisa dengan anggota tubuh dalam artian tindakan, ya, bisa juga dengan ucapan. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, apa tadi itu pertanyaan ketiga? Pertanyaan yang ketiga itu tentang ihsan Ram. Ihsan, wah ini berat. Ihsan itu berat. Ihsan itu puncak daripada agama kita semuanya. Iman, Islam, ihsan. Ada juga yang bilang Islam dulu, baru iman, kemudian ihsan. Intinya kita nggak mempermasalahkan urutannya lah. Ini perkara ihsan ini puncak soalnya, puncak tertinggi dari kesempurnaan keislaman seseorang dan puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Apa sih ihsan itu? Ihsan itu kita nih betul-betul merasa diawasi oleh CCTV Sang Gusti. Kalau penjelasan umum, ihsan itu kita ini seolah-olah melihat Tuhan dalam ibadah kita. Lah bagaimana kalau kita nggak bisa melihat Tuhan? Yakin saja bahwasannya Tuhan melihat kita. Itu definisi ihsan secara umum. Tetapi sayangnya pemahaman ihsan itu umumnya diterapkan dalam ibadah, bukan dalam kemaksiatan. Coba kalau ihsan itu diterapkan dalam kemaksiatan, maka beres semua. Kita dalam beribadah sekecil apapun, yakin Allah mengetahui, yakin ada catatannya, yakin ada balasannya. Tetapi dalam hal kemaksiatan, dalam hal keburukan, seakan-akan keyakinan Allah Maha melihat itu lupa. Lah makanya tidak sedikit orang itu masih merasa nyaman di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena ihsannya ini salah penerapan. Bukan salah sih, cuman kurang sempurna. Monggo. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi ihsan itu jangan hanya kita terapkan dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, terapkan juga
hal yang sifatnya keburukan. Karena di saat kita menerapkan ihsan di dalam keburukan, itu setidak-tidaknya akan meminimalisir angka keburukan kita semua. Kenapa orang itu masih gemar berbuat buruk? Karena dirinya lupa bahwasannya Sang Gusti itu Maha melihat. Jadi dari penjelasan ini, penjelasan singkat ini, kita tarik kesimpulan. Pertama, apa itu Islam? Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu islama, artinya selamat. Orang Islam yang seperti apa yang bakal dijamin keselamatannya? Itu adalah orang Islam yang betul-betul berserah diri kepada Sang Tuhan dan sepenuh hati menjalankan ajaran daripada Islam itu sendiri. Enggak cukup saya ibaratnya memproklamirkan diri bahwasanya saya Islam, tetapi perbuatan saya gemar menyakiti sesama. Berarti kita belum membuka jalan keselamatan itu sendiri. Itu catatan. Jadi digarisbawahilah ibarat tulisan itu. Orang Islam yang betul-betul baik itu adalah orang Islam yang senang menyelamatkan saudara seislamnya. Tidak boleh menyakiti siapapun, karena semuanya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Poin kedua, apa itu iman? Iman diambil dari kata amana yukminu imanan, artinya percaya, yakin di dalam hati. Syarat sempurnanya iman itu ada 3 poin. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikrorun bil lisani wa a'malun bil arkan. Pertama adalah meyakini di dalam hatinya dengan sepenuh-penuh keyakinan, bulat keyakinannya, tidak tergoyahkan. Kemudian ucapan kita sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam hati kita semuanya. Nah, poin yang ketiga itu adalah wa amalun bil arkan. Kita buktikan dengan perbuatan, kita buktikan dengan tindakan atas apa yang kita yakini dan atas apa yang kita ucapkan. Jadi 3 poin itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu adalah syarat kesempurnaan iman seseorang. Kesimpulan yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan itu intinya begini, biar lebih mudah untuk dipahami. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Sang Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pecinta kebatinan itu oleh Sang Gusti. Kita nggak bisa lepas dari CCTV Sang Tuhan. Lah makanya karena saking kuatnya rasa ihsan, rasa pengawasan dari Sang Tuhan, diri ini akan lebih hati-hati lagi di dalam bersikap, berucap, dan berbuat. Sampai sini bisa dipahami nggak? Alhamdulillah. Paham ya? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Untuk sekarang cukup. Oke. Jadi intinya begini, pokoknya kita semua ya dalam hal tolabul ilmi, belajar ilmu, ngang suka weruh kalau dalam bahasa Jawa, itu jangan pernah ada rasa bosan, karena hidup ini butuh tuntunan. Mudah-mudahan aja ibaratnya kesungguhan kita di dalam membenahi diri ini supaya bisa menjadi pribadi yang agamis,
hadis supaya bisa menjadi pribadi yang sempurna dalam Islam, iman, ihsan. Itu dengan kesungguhan kita semuanya, Allah mempermudah jalan. Amin. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan yang lain, dari cukupkan sekian. Selebihnya saya kembalikan kepada semuanya. Monggo. Terima kasih Kanjeng Rama atas penjelasannya. Itu tadi sedulur channel YouTube Majelis Ilmu Asor, penjelasan dari Kanjeng Rama tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan yang ditanyakan oleh sedulur Majelis Ilmu Asor Karomah yang hadir di sini. Dan pada malam yang berbahagia ini juga kita kedatangan sedulur-sedulur Majelis Ilmu Asor Karomah juga ini. Demikian dari kami. Salam berkah dan sukses luar biasa untuk semua sedulur channel YouTube Majelis Ilmu Asor Karomah. Saya Jayang Anggara Wardana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.